tahun 97 di UNESA Surabaya. Ibu Bapak, hadirin peserta webinar yang cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kita selisih 1 jam Jawa Barat dengan Makassar, singkat 1 jam, entah saya nyampe atau tidak. Kita coba saja. Yang kedua juga sesuai dengan tema mengenai strategi penulisan PTK yang efektif di era revolusi industri 4.0. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan. Ibu Bapak yang saya hormati, berbicara mengenai PTK, sudah banyak sekarang buku-buku sumber yang membahas tentang penelitian kelas. Kenapa? Karena memang khususnya bagi guru-guru yang mau naik ke 3B dari 3A itu harus melakukan penelitian, walaupun tidak harus PTK. Tapi umumnya para guru mengambil PTK sebagai langkah yang paling efektif dan paling efisien. Dan kali ini kita akan samakan persepsi, kita akan nanti di dalam materi mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan apa yang saya sampaikan dengan apa yang pernah Ibu Bapak lakukan, khususnya bagi guru-guru di sekolah. Sedangkan untuk mahasiswa yang peserta yang baru semester 5 mungkin sebentar lagi akan PLP, sehingga mungkin saja nanti setelah PLP saudara-saudara bisa memulai dengan rencana penelitian tindakan gelas. Baiklah, saya akan minta izin untuk share screen. Sudah bisa terbaca semua barangkali ya? Sudah, Prof. Baik. Jadi saya mencoba menyusun. Saya tidak membahas dari awal teori tentang PTK karena waktu yang diberikan sudah sangat mepet. Tapi saya yakin seluruh peserta sudah pernah mengetahui dan mengenal apa itu penelitian tindakan kelas. Yang jelas bahwa PTK itu penelitian bersifat reflektif, ya, di mana di dalamnya kita melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki praktek pengajaran. Itu ya yang kita kenal dengan PTK secara umum. Definisi-definisi memang banyak. Yang paling kita harus ketahui adalah prinsip-prinsip dalam menyusun PTK yang efektif. Yang pertama, memang ciri PTK yang paling utama tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Artinya, tidak meninggalkan kelas, tidak mengganggu pelajaran di sekolah. Semua proses berjalan sambil pembelajaran itu berlangsung. Kemudian juga yang kedua prinsipnya mengenai metode pengumpulan data juga sama, tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga masalah yang dipilih yaitu guru. Kemudian guru harus mengikuti etika berorganisasi apa yang menjadi ketentuan di tempat melakukan penelitian. Dan kalau PTK ya terbatas dalam konteks kelas, walaupun banyak sebetulnya awalnya dari action research ya, dan awalnya memang digunakan di bidang sosial, tapi justru sekarang berkembang lebih banyak digunakan di dunia pendidikan. Saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa ciri PTK ditinjau dari keterlibatan dan fokus penelitian. Ini singkat saja ya. Baik guru sebagai peneliti, yaitu langsung bahwa guru yang melakukan peneliti secara penuh ya penelitiannya. Kemudian juga kolaboratif. Nah ini barangkali yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang kalau nanti mau mengambil PTK, karena tidak mungkin dilakukan oleh sendiri. Pasti melibatkan minimal guru pamong atau rekan sejawat, karena dalam mengobservasi PTK perlu bantuan orang lain. Kemudian juga ada simultan terintegrasi. Jadi bedanya kalau simultan terintegrasi itu permasalahannya bukan dari guru datangnya, tapi dari sistem dari luar yang ada. Misalnya kepala sekolah meminta karena hasil pembelajarannya kurang efektif, maka diminta guru untuk melakukan penelitian di kelas tentang satu topik. Nah, itu namanya simultan terintegrasi. Ada juga administrasi sosial eksperimental, ya, menekankan pada dampak dari satu kebijakan. Misalnya pemerintah melakukan kebijakan dengan sekarang di era pandemi, di mana RPP-nya juga cuma boleh 1 lembar dan lain sebagainya, begitu ya.
tapi guru tidak dilibatkan secara langsung. Ya, dia hanya melaksanakan pembelajar menjadi tempat penelitian. Jadi yang menelitinya bukan si guru itu tersebut. Mungkin kita akan fokus pada nomor 1 dan nomor 2 nantinya ya, guru sebagai peneliti dan penelitian kolaboratif. Kemudian ditinjau dari tujuannya juga ada partisipasi, ada tindakan kritis, ada simultan terintegrasi, dan ada PTK atau Classroom Action Research. Inilah yang akan kita fokuskan pada pagi hari ini barangkali ya. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, kalau melihat langsung saja kita masuk kepada alur dalam PTK, di mana mungkin ada sedikit perbedaan antara kami atau Ibu Bapak di tempat bekerja. Namun secara prinsip inilah barangkali yang harus ada di dalam PTK. Pertama di bagian awal, tentu saja ada sampul, kemudian ada halaman judul di dalamnya, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, kalau ada ya, daftar gambar, dan lampiran-lampiran. Ini bagian awal kalau kita membuat proposal PTK. Ya. Lembar pengesahan itu beda-beda. Ada yang langsung ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 2, ada juga hanya pembimbing 1. Kalau yang di kampus. Tapi kalau Ibu Bapak Guru mungkin disahkannya oleh kepala sekolah atau dengan pengawas. Kemudian bagian utama dalam proposal isinya pertama tentu saja latar belakang masalah yang menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini sangat penting sekali di dalam PTK, bahkan prasiklus ini bisa dimasukkan di dalam latar belakang sehingga perlunya tindakan untuk memperbaiki dari hasil prasiklus tadi, misalnya karena nilai penilaian hariannya masih jauh di bawah KKM, sehingga Ibu Bapak mencoba mencari satu solusi yang harus diteliti, gitu ya. Kemudian rumusan masalah sama seperti yang lain dituangkan dalam kalimat tanya, kemudian tujuan penelitian, harapan dari masalah yang diajukan, kemudian kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis ya. Kemudian masuk ke tinjauan teoritis. Jadi belum berupa bab kalau proposal ya, tapi berupa angka-angka Arab. Masuk ke tinjauan teoritis. Ada kajian teori, yaitu membahas tentang teori-teori yang mendukung terhadap variabel yang kita teliti. Kemudian juga ada hasil penelitian yang relevan, artinya ada yang pernah meneliti yang hampir sama dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian ada kerangka konseptual, kalau di dalam penelitian yang lain juga sering disebut dengan anggapan dasar, merupakan ringkasan dari kajian pustaka, ya, sehingga mengarah kepada cara kita untuk melakukan penelitian. Dan diakhiri dengan hipotesis tindakan. Sebetulnya PTK ini penelitian kualitatif dan menurut beberapa teori penelitian kualitatif itu tidak selalu harus menggunakan hipotesis. Tapi banyak juga yang untuk mempermudah pemanduan dalam pelaksanaannya maka digunakan juga hipotesis tindakan. Kemudian yang keenam yaitu prosedur penelitian. Dimulai dengan rancangan atau desain yang isinya adalah tentang model PTK yang akan diambil. Nanti kita bahas satu-satu. Subjek dan objek penelitian, prosedur, teknik, instrumen, teknik analisa, indikator, dan terakhir waktu dan tempat penelitian. Inilah yang harus kita buat dalam proposal. Dan setelah di ACC diizinkan, maka ini barulah dirubah ke dalam rancangan penelitian PTK yang sebenarnya, di mana di situ digunakan bab demi bab. Ya. Jangan lupa di bagian akhir di proposal menggunakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kita coba hampir sama dengan proposal, tetapi di sini kalau sudah jadi PTK ada penambahan-penambahan, di mana ada lembar pernyataan keaslian karya ilmiah. Kalau mahasiswa ya di atas materai harus ditandatangan bahwa penelitian ini benar-benar kayak karya sendiri gitu ya. Kemudian ada abstrak, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ada kata pengantar, ada ucapan terima kasih, daftar isi, dan lain sebagainya.
dan masuk ke bagian inti. Bagian inti ini bab 1 masuknya yang tadi dipindahkan ya. Jadi bab 1 pendahuluan. Kalau di kami maka mengacu kepada bab 1 pendahuluan, maka subjudulnya langsung 1.1 latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah, tujuan, kegunaan. Sampai di situ bab 2. Kemudian bab 3 tinjauan teoritis. Jadi koreksi ini. Oh sorry. Tadi bab 1 pendahuluan, bab 2 betul ya. Tinjauan teoritis. Kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka konseptual, hipotesis tindakan. Ini yang ada di bab 1 dan di bab 2. Kemudian di bab 3, ini lanjutan dari yang di proposal penelitian ya, dimasukkan lagi. Dari mulai rancangan sampai indikator. Baru nanti bab 4. Nah, ada tambahan kalau sudah jadi bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Bab 5 simpulan saran, baru bagian akhir penutup ya, daftar pustaka, lampiran, dan terakhir gaya hidup. Inilah sistematika penulisan proposal dan penulisan PTK yang umumnya dipakai, termasuk di kami di FKIP Universitas Siliwangi juga menggunakan seperti ini sistemnya. Jika ibu bapak ada yang berbeda sedikit-sedikit nggak ada masalah, karena memang sumber-sumber juga ada sedikit perbedaan-perbedaan. Baik, kita kupas secara singkat satu persatu. Saya langsung saja ke teknis supaya ada pemahaman bersama mengenai konsep yang tadi saya jelaskan. Jadi, kita misalnya mengambil contoh ini. Upaya meningkatkan hasil pembelajaran passing atas dalam permainan bola voli dengan menggunakan metode inquiry. Bisa seperti itu judulnya. Atau dibalik, misalnya penggunaan metode inquiry dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran passing atas. Sama saja seperti itu ya. Kemudian di situ ada judulnya penelitian tidak kelas, misalnya pada peserta didik kelas 7E SMP Negeri 1 Makassar. Kalau proposal, tulis proposal penelitian. Kalau skripsi, langsung diganti skripsi. Ini sudah umum barangkali ya, semua sudah paham. Kemudian pernyataan yang tadi saya sebutkan. Ini adalah contoh pernyataan ya. Dia menyatakan bahwa memang judul penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh si penulis dan harus memakai materai yang 6.000. Kemudian untuk di PTK, kalau proposal tidak perlu, tapi kalau sudah jadi PTK boleh diisi dengan halaman pribadi untuk menyampaikan persembahan, baik itu untuk orang tua, untuk yang disayangi, dan lain sebagainya. Itu dibolehkan, asal tidak melanggar norma-norma seperti SARA ya, dan lain sebagainya. Itu untuk halaman pribadi. Kemudian abstrak. Nah, ini mengenai abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan dari mulai latar belakang sampai pada hasil penelitian. Beda-beda juga, ada yang mengatakan 100 sampai 150, ada juga yang menyampaikan maksimal 250 kata dalam abstrak itu. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, diakhiri dengan kata kunci gitu ya. Nah, ini misalnya saya contohkan judul yang tadi. Bentuknya seperti ini. Rahmat 2021, judulnya apa, PTK, jurusan disebutkan, baru ke isi abstrak ini. Ini hasil ini merupakan hasil pembelajaran dan sebagainya, merupakan latar belakang secara singkat, kemudian memasukkan tujuan, kemudian memasukkan subjek dan objek, kemudian memasukkan metode dan hasil penelitian. Nah, sistem penulisan juga beda-beda. Ada yang seperti ini langsung dalam satu paragraf diselesaikan, ada juga yang dipisah-pisah pakai paragraf yang berbeda antara latar belakang, tujuan, metode, subjek, objek, dan hasil. Itu teknis saja, tidak masalah. Dan yang terakhir adalah kata kunci. Karena ini penelitiannya ada bola voli, karena harus alfabetis. Ada bola voli, ada inquiry, ada service atas. Ini contoh dari abstrak. Ya, mungkin kalau yang udah sering meneliti nggak ada masalah. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang mau mulai, pasti ini salah satu yang harus betul-betul dipahami. Sepertinya mudah, tapi sering salah melakukan penulisan dalam abstrak.
Nah, setelah ini jadi, maka ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kalau sampai 250 mungkin harus jadi 2 halaman. Halaman pertama bahasa Indonesia, halaman kedua bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian kata pengantar, nah ini juga uraian singkat mengenai maksud dari penyusunan skripsi. Kemudian di akhir pengantar, pernyataan keterbukaan untuk meminta kritik dan saran. Ya. Di bawahnya biasa diisi Makassar, tanggal berapa, dan penyusunnya NPM. Kalau mahasiswa, kalau guru mungkin NIP, gitu ya. Kemudian ucapan terima kasih. Jadi terpisah ya antara kata pengantar dan ucapan terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih itu juga beda-beda. Ada yang mulai dari pimpinan perguruan tinggi sampai ke orang tua. Ada orang tua lah yang pertama-tama memberikan support yang paling besar sehingga kita bisa menyusun skripsi. Sehingga ucapan terima kasih yang pertama biasanya kepada orang tua, baru kepada pimpinan perguruan tinggi atau fakultas, jurusan, dosen, dan semua yang berkontribusi dalam PTK ini. Kemudian juga mengenai jadi memuat informasi secara menyeluruh mengenai proposalnya mulai dari lembar pengesahan sampai dengan lampiran daftar isi ini ya. Tapi cukup diisi antara judul, subjudul, dan sub-sub judulnya atau subbabnya ya. Itu untuk daftar isi. Kemudian daftar tabel, PTK pastinya banyak tabel. Nanti biasa disebut dengan tabel. Kalau tabel itu ada di bab 1, maka ditulisnya tabel 1.1. Tabel kedua 1.2. Kalau tabel itu di bab 3, maka tabel 3.1. Artinya tabel itu ada di bab 3 dan tabel yang pertama. Demikian seterusnya. Ya. Dan di daftar isi jangan lupa dicantumkan halaman tabel itu di mana. Demikian juga daftar gambar sama ya. Bisa gambar, bisa foto, bisa grafik, bagan, histogram, chart, ilustrasi itu termasuk dalam daftar gambar. Kemudian juga daftar-daftar lampiran. Nah, biasanya kalau PTK lampirannya yang paling pertama adalah tentu saja perangkat pembelajaran. Ada yang silabus dan RPP, ada juga yang RPP saja. Karena saat ini silabus itu disusun oleh guru, sehingga kalau menurut saya duplikasi, jadi cukup salah satu yang paling teknis adalah RPP. Tapi kalau yang meminta PTK ini meminta memasukkan, maka dimasukkan juga lampiran mengenai silabus, gitu ya. Kemudian kalau di mahasiswa jangan lupa dimasukkan tadi lampiran foto kegiatan, SK pembimbing, izin penelitian, dan terakhir riwayat hidup ya paling belakang. Itu mengenai daftar lampiran. Nah, kita masuk pada latar belakang. Ini biasanya para mahasiswa yang pertama kali menulis bingung mulai harus dari mana membuat latar belakang. Yang jelas bahwa latar belakang penelitian apapun namanya termasuk PTK harus secara deduktif, bicara secara umum menuju ke yang khusus. Misalnya kalau kita bicara tentang materi yang tadi judulnya tentang bola voli, maka kita mulai dari pembelajaran bola voli. Jangan terlalu jauh misalnya dari undang-undang misalnya. Boleh-boleh saja tapi mungkin terlalu jauh begitu ya. Yang langsung mendekati ke permasalahan. Kemudian di permasalahan juga harus diidentifikasi karena pasti dalam pembelajaran itu masalah itu tidak satu, ada beberapa masalah atau yang teridentifikasi. Tetapi saudara-saudara sangat dianggap paling penting untuk dilakukan tindakan dengan segera. Itu juga penting ya. Nah, didukung juga oleh hasil penelitian orang lain atau jurnal-jurnal yang
sangat mendukung terhadap apa yang Anda akan lakukan. Dan juga di ini, ya, mengapa misalnya Anda menggunakan model inquiry. Mungkin Anda bisa menjelaskan bahwa inquiry ini adalah salah satu model yang direkomendasikan di dalam pembelajaran di abad ke-21 ini, selain problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning. Ini salah satu contoh saja. Anda boleh memilih salah satu ya di antara yang tadi, atau yang lain-lainnya. Dan harus dibatasi permasalahan itu. Ya. Ini yang penting dalam poin-poin dalam latar belakang. Sehingga mengerucut sampai akhirnya muncullah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merupakan terucut dari latar belakang masalah yang dibuat dalam kalimat tanya. Kalau tadi judulnya upaya meningkatkan hasil pembelajaran passing atas melalui model inquiry, maka pertanyaannya apakah gitu. Apakah model inquiry dapat meningkatkan hasil pembelajaran bola voli di kelas 7 F SMP Negeri 1 Makassar misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan judul juga ya. Kemudian tujuan penelitian, ada yang menulis tujuan secara umum dulu, baru tujuan secara khusus. Ada juga yang langsung tujuan secara khusus. Kalau tujuan secara khusus ya menjawab apa yang menjadi rumusan masalah. Tinggal diganti kalau tadi apakah penggunaan pembelajaran bola voli, maka tujuannya diharapkan model inquiry dapat meningkatkan hasil pembelajaran passing atas bola voli. Itu tujuannya. Kemudian manfaat penelitian, tentu saja ada manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis tentu saja penelitian ini berguna untuk perbaikan pembelajaran secara keseluruhan. Sedangkan secara praktis berguna untuk guru apa, untuk peserta didik apa, dan untuk sekolah apa. Nah, itu untuk manfaat praktis. Sudah sampai di situ bab 1, maka kita lanjut ke bab 2. Tadi bab 2 itu adalah landasan teoritis, di mana landasan teoritis isinya adalah kajian teori, generalisasi, konsep, pendapat ahli, ya, yang sesuai dengan variabel penelitian. Nah, dan ini dibahas per subbab. Kalau misalnya nanti ngebahas tentang model, maka bisa dibahas di kajian teori, bisa tentang pembelajaran, kemudian subjudul berikutnya tentang permainan bola voli, kemudian materi yang diberikan di dalam bola voli, baru masuk ke model-model pembelajaran. Banyak model pembelajaran. Mungkin Anda lebih spesifik nanti yang dikhususkan pada inquiry tadi. Di dalam inquiry itu ada tahapan ya, baik problem based learning, project based learning, termasuk inquiry, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan itu harus tergambar nantinya di dalam RPP tentu saja ya. Nah, itu untuk isi landasan teori secara keseluruhan. Jadi subjudul pertama dari landasan teori adalah kajian pustaka, membahas teori tentang bola voli, tentang pembelajaran, tentang bola voli, banyak kutipan-kutipan, kemudian Anda simpulkan. Kemudian bahas juga tentang model pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu ada hasil penelitian yang relevan. Anda masukkan hasil-hasil penelitian yang hampir sama, hampir mirip dengan apa yang Anda lakukan. Baik di kakak kelas Anda, atau di jurnal, atau dimanapun yang hampir mirip. Tetapi harus Anda jelaskan apa yang menjadi persamaan, apa yang menjadi perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang yang relevan yang pernah Anda baca. Begitu ya. Lalu kerangka konseptual untuk sampai pada penemuan jawaban. Ini tentu saja tadi berdasarkan kajian pustaka. Baru kita membuat kerangka konseptual gitu ya. Bahwa pembelajaran, misalnya pembelajaran yang efektif adalah, nah begitu ya. Setelah tadi kita tahu bahwa model-model pembelajaran itu memang banyak, tapi semua juga efektif mungkin ya. Tapi tergantung dari situasi dan kondisi.
Dan terakhir adalah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan harus nyambung dengan rumusan masalah, dengan tujuan. Karena ini adalah merupakan jawaban sementara. Kalau pertanyaan penelitian tadi di bab 1, apakah terdapat apakah model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil pembelajaran passing atas, maka hipotesisnya adalah pembelajaran passing atas dengan menggunakan model inquiry dapat atau pembelajaran dengan menggunakan model inquiry dapat meningkatkan hasil pembelajaran bola voli di SMP Negeri 1 Makassar. Nah, itu salah satu contoh hipotesis tindakan. Jadi harus nyambung. Rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis harus sama. Kalau permasalahannya lebih dari satu, maka tujuan juga sama lebih. Hipotesisnya pun harus lebih dari satu. Gitu ya. Tapi umumnya kalau peneliti pemula, mereka mencari yang aman saja. Satu permasalahan yang paling dianggap paling penting. Karena nanti pengolahan datanya tentu akan sulit kalau lebih dari satu permasalahan. Baru ini mungkin yang sering yang harus disamakan persepsi kita di bab 3 ini ya. Di bab 3 ini mulai ya. Pertama, rancangan atau desain penelitian. Ini isinya adalah tentang model pembelajaran yang bersiklus. Nah, ini teori tentang siklus ini memang pertama kali mengenai action research ini ditemukan oleh Carl Lewin. Makanya dia membuat teori action research itu mulai dari planning, acting, observing, dan reflecting. Kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli lagi. Ya. Makanya berkembang ada model Chemist M. McTaggart, ada John Elliot, Hopkins, McCarran, dan di Indonesia pun misalnya yang paling terkenal yang sering dipakai sumbernya adalah Winarno Surahmat ya. Suharsimi Arikunto, Suharsimi Arikunto yang bukunya baik prosedur penelitian maupun khusus tentang PTK membahas tentang model tersendiri. Ini awalnya ini modelnya, tetapi dikembangkan. Nah ini misalnya, ini saya ambil 2 saja. Ini adalah model Chemist dan Taggart. Hampir sama isinya, dari mulai planning, maju ke acting, observing, reflecting. Baru masuk ke siklus yang kedua dan seterusnya. Itu ya, ini. Dan yang paling sering dipakai di Indonesia sudah diadaptasi. Inilah yang sering dipakai di kita, gitu ya. Ini dari Suharsimi Arikunto dan kawan-kawan. Dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, refleksi, sama ya dengan tadi Katlowin. Ini adalah merupakan satu siklus. Kemudian setelah refleksi masuk ke siklus kedua, di mana diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan seterusnya. Nah ini pasti akan ditanyakan, sebetulnya PTK ini berapa siklus sih? Kan begitu ya. Nah, kalau menurut Suharsimi Arikunto, ini juga yang kita masih diperdebatkan sebetulnya. Minimal 2 siklus, tapi dalam 2 siklus itu ada 3-4 pertemuan. Tapi kalau kita ngacu di lapangan, khususnya mahasiswa yang setelah PLP kemudian mau melakukan PTK, tentu ini akan sulit mendapat izin dari sekolah. Karena bagaimanapun sekolah sudah punya kurikulum, sudah merencanakan program semester, di mana materi itu harus berganti-ganti. Minggu ini bola voli, minggu depan belum tentu bola voli. Makanya kalaupun sedang dilakukan, paling banter diizinkan 2 atau 3 kali. Nah, kalau kami di Universitas Siliwangi mencari aman, karena untuk S1 yang penting prosesnya ya, beda lagi dengan guru barangkali, sehingga tetap 2 siklus, tapi setiap siklus 1 kali pertemuan. Makanya ini tergantung juga dari kebijakan dari lembaga. Sebab tadi kalau kita mengambil teori dari Suharsimi misalnya, 1 siklus itu ada 2 atau 3-4 pertemuan dengan materi yang harus sama kan, kalau PTK nggak mungkin ganti-ganti materi. Maka siswa mungkin nanti dia akan ketinggalan dengan materi-materi yang lainnya. Inilah permasalahan yang dihadapi di lapangan, sehingga kalau mahasiswa saya umumnya mengambil siklus 1 dan siklus 2. Ketika sudah ada peningkatan, memang ada yang langsung bagus peningkatannya, tapi juga ada yang tidak terlalu signifikan.
Tapi apa boleh buat, karena misalnya sekolah mengizinkannya hanya 2 kali atau 3 kali pertemuan. Ini tergantung pendekatan saja barangkali ya dengan guru pamong maupun dengan kepala sekolah. Tapi kalau bagi Bapak Ibu guru, karena Ibu Bapak guru lah yang tahu persis tentang program semester dari mata pelajaran PJOK, nggak ada masalah ya. Kalau memang hasil dari siklus 1, siklus 2 masih belum mencapai KKM yang diharapkan, mungkin bisa ditambah ke siklus yang ketiga. Kemudian masalah subjek dan objek penelitian. Nah, subjeknya tentu saja adalah siapa yang meneliti itu, ya, itu siswa yang menjadi objek subjek penelitiannya. Kalau kepala sekolah, subjeknya guru misalnya. Kalau guru atau calon guru meneliti siswanya misalnya, itu subjeknya ya. Sedangkan objeknya sesuai dengan tadi. Kalau dalam penelitian tadi model pendekatan injury, itulah objek dari penelitian kita, ya, bola voli dengan menggunakan model inquiry. Nah, itu yang harus disampaikan di dalam subjek dan objek. Kemudian langkah-langkah penelitian berupa urutan kegiatan penelitian, baik dari mulai perencanaan sampai ke akhir, dari persiapan sampai ke pelaporan skripsi misalnya atau karya tulis, itu harus dijelaskan langkah-langkah pertama dari mulai observasi kan begitu ya, kemudian surat izin, kemudian melakukan pra PTK ya, kemudian melakukan langkah-langkah terus sampai ke membuat laporan. Kemudian pengumpulan data. Jadi dilanjut pada metode lanjutan daripada metode itu yaitu harus mengumpulkan data yang digunakan sesuai dengan penelitian. Nah, ini mungkin yang nanti akan kita bahas di dalam pengumpulan data. Termasuk instrumennya, mungkin ini yang sering membingungkan gimana instrumen PTK itu. Karena masih banyak guru-guru atau peneliti mengambil instrumen penelitiannya merupakan tes. Misalnya tadi bola passing atas, langsung tesnya adalah tes passing atas baik ke dinding maupun ke di atas net ya, dengan beberapa kali dia melakukan dalam waktu tertentu. Itu adalah penilaian hasil. Boleh-boleh saja, tapi secara logika pendidikan jasmani itu bukan untuk melatih siswa jago main voli, tapi bagaimana dengan bermain bola voli dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif pada peserta didik. Sehingga yang paling tepat adalah menilai prosesnya. Apalagi misalnya di SMP, belum tentu semua anak pernah melakukan permainan bola voli. Sedangkan kita melakukan pertemuan pertama dengan 3 kali 40 menit, atau di zaman pandemi ini 2 kali 40 menit misalnya. Secara logika, kalau dikaitkan dengan teori belajar gerak, fase kognisi, fiksasi, otomatisasi, belum logis kalau nanti hasilnya akan langsung sempurna begitu ya. Makanya diarahkan bahwa di instrumen penelitian itu yang paling penting adalah prosesnya. Gitu ya. Kemudian indikator atau kriteria keberhasilan. Biasanya yang menjadi kriteria adalah KKM. Nah, jika peserta didik misalnya lebih dari 75% mencapai KKM, berarti itu sudah berhasil. Tapi ketika kita survei atau penelitian sudah mengetahui bahwa itu sudah di atas 75, berarti itu tidak ada masalah. Maka permasalahan yang kita ambil itu tidak kurang tepat gitu. Tapi justru yang kita ambil itu ketika kita menemukan bahwa pembelajaran materi A ternyata jauh dari KKM yang diharapkan. Nah, itulah masalah. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor tadi yang disampaikan di dalam latar belakang, gitu ya. Dan terakhir adalah waktu dan tempat penelitian. Bisa dibikin bagan. Kapan waktunya, mulai dari persiapan, minta izin, pelaksanaan siklus 1, dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali untuk instrumen ya, saya langsung masuk ke instrumen. Jadi tidak sulit sebetulnya kalau kita mengacu pada RPP. Jadi instrumen yang kita gunakan tentu saja adalah penilaian di dalam RPP, di mana di dalam kurikulum 13 yang telah disempurnakan, guru Penjas PJOK itu hanya melakukan penilaian kognitif dan psikomotorik.
moto. Sedangkan afektif hanya merupakan jurnal yang menjadi catatan guru PJOK dan catatannya itu dilaporkan ke wali kelas atau ke guru PKN atau ke guru agama. Tergantung dari masalah yang terjadi, apakah berkaitan dengan kompetensi kompetensi inti religius atau kompetensi inti sosial, gitu ya. Kalau sosial ke PKN, kalau religius nilai sikapnya itu diserahkan ke guru agama, gitu ya. Nah, kita masuk ke instrumen. Jadi di dalam kurikulum 13, walaupun sekarang ya di era pandemi, Pak Mas Menteri, karena ini juga banyak keluhan dari guru-guru dengan banyaknya yang harus dibuat, maka dianjurkan bisa membuat RPP dalam satu lembar. Nah, tapi kalau bagi peneliti menggunakan RPP yang satu lembar mungkin tidak bisa melihat dalam proses belajar mengajar yang dibuat di dalam RPP itu. Terutama penggunaan modelnya tadi misalnya, penggunaan inquiry-nya harus kelihatan di dalam RPP tadi. Jadi karena tadi bukan wajib tapi boleh menggunakan satu lembar, maka untuk PTK lakukanlah RPP yang dibuat sesuai dengan Permendikbud nomor 22 ya, tentang standar proses, di mana di situ ada tahapan-tahapan membuat RPP. Nah, salah satunya ini. Di dalam pengetahuan itu ada aspek fakta, konsep, dan prosedur. Nah, contoh pertanyaan fakta. Sebutkan 3 langkah gerakan passing atas dalam permainan bola voli. Jelaskan posisi jari tangan saat akan melakukan passing. Itu adalah pertanyaan yang sifatnya fakta. Kemudian konsep. Nah, pertanyaan kalau konsep bagaimana posisi tubuh, bagaimana posisi kaki, lengan, dan lain sebagainya. Dan prosedur. Jelaskan posisi seluruh tubuh saat melakukan passing atas. Nah, ini adalah contoh instrumen setelah tadi kita menggunakan model inquiry, maka si siswa diuji dengan tes kognitifnya. Nah, dari jawaban itu nanti kita sudah punya indikator untuk setiap aspek ya. Misalnya soal nomor 1 tentang fakta. Kita kasih skor 4 jika pertanyaan ketiga langkah itu dijelaskan secara lengkap dan benar. Misalnya kita kasih skor 3 hanya dapat menyebutkan 2 dari langkah-langkah. Kita kasih skor 2 sampai 1 seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Saya pikir kalau Ibu Bapak Guru sudah biasa ini yang dipakai di dalam RPP, tapi bagi mahasiswa semester 5 mungkin belum terlalu paham mengenai RPP. Tapi mudah-mudahan setelah Pak Dr. Beni memberikan kuliah PTK ini sudah sampai sebetulnya begitu ya. Nah, inilah yang dijadikan patokan penilaian kita dalam instrumen penelitian PTK. Dari nilai yang diperoleh, nah, biasanya begini. Ada perolehan skor siswa. Kemudian ada skor maksimal. Kemudian ada skor perolehan. Maka nilai, aduh, cik juga ya. Nilai untuk pengetahuan yaitu skor perolehan dibagi 12. Kenapa 12? Karena tadi ini ada 3 soal, masing-masing skor maksimalnya 4. Jika dia isinya 4 semua, maka 4 kali 3, skor total untuk pengetahuan itu adalah 12. Ya. Ini bisa dimodifikasi, tergantung ibu bapak gurunya. Ya, skornya bisa 1 sampai 3 boleh, tergantung kepentingan. Ya, 1 sampai 4 boleh. Maka menentukan skor maksimal tadi jumlah yang ini. Kalau skor 1 sampai 3 berarti maksimal angka 3. Kali 3 soal, 3 kali 3 berarti 9. Karena ini saya pakai 4, maka 4 kali 3 skor maksimalnya kalau semuanya benar 12. Nah, tapi kan jarang mencapai semua, maka dia siswa akan memperoleh skor perolehan. Nah, hasilnya skor perolehan dibagi 12 kali 100. Nah, ini ada rentangnya. Nah, ini kaitannya dengan KKM. Misalnya jika rentang ada di 71 sampai 85 maka skor baik ini sudah mencapai KKM. Jika masih di bawah 70 maka ini adalah masih cukup. Begitu ya. Nah, demikian juga
yang aspek psikomotor. Ya, psikomotor biasanya kalau dalam penilaian proses, Ibu Bapak mungkin sudah biasa ya. Berarti yang dinilai itu dari sikap awalan melakukan suatu rangkaian gerakan, kemudian pelaksanaan dan sikap akhirat. Nah, jika sikap awalannya sesuai dengan kriteria yang kita buat, maka dia kasih skor 4, baik sekali. Atau yang kurang 3, 2, 1. Kebetulan saya bikinnya 4 juga. Tapi Ibu Bapak boleh membuat 3, boleh. Atau ingin lebih banyak, boleh juga 5. Nggak ada masalah. Nah, pelaksanaannya bagaimana, sikap akhir bagaimana. Sehingga bisa diperoleh hasil skor perolehan dibagi 12 kali 100%. Nah, ini tadi ya yang saya contohkan untuk penilaian keterampilan ya. Jika dia skor 4 baik sekali kalau berdiri ke arah bola dan lain sebagainya. Ini dibuat ya, guru biasa membuat ini. Biasanya kalau mahasiswa yang mau meneliti sudah banyak contoh-contoh RPP yang ada, tapi tidak sedikit guru yang sering melupakan tentang penilaian autentik dalam RPP. Sehingga kalau RPP-nya sudah sangat baik, ini mempermudah kita dalam proses penilaian gitu ya. Ini contohnya. Skor 4 ini kalau ini skor 3 sama seperti pengetahuan. Nah, kalau kita sudah punya kriteria ini, maka ini akan menjadi bahasan nanti di bab 4. Ya, diolah skornya, setelah diolah, kemudian dibahas tentang tingkat keberhasilannya. Ada kriteria misalnya. Jika partisipasi siswa dikatakan tuntas sudah mencapai 75%. Ya, misalnya penilaian hariannya sudah mencapai 75% menuju KKM. Misalnya KKM-nya 75. Nah, tiap sekolah beda-beda KKM-nya ya, tergantung inteks, kemudian tergantung juga tentang kompleksitas dan juga tergantung dari daya dukung. Sehingga tiap sekolah harus ditanya dulu KKM-nya, karena KKM itu ditentukan bersama para guru dengan kepala sekolah bersama-sama. Itu yang Anda perlu lakukan juga untuk mengetahui KKM di sekolah tersebut berapa gitu ya. Umumnya Penjas tuh PJKR itu PJOK tidak, biasanya umumnya 75 gitu ya skornya itu. Nah, baru kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini tentu saja adalah hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 adalah deskripsi hasil penilaian. Nah, deskripsi hasil penilaian ini kan tadi bahwa PTK itu sebetulnya kualitatif. Maka si observer, kalau observernya ada 3, misalnya peneliti, guru pamong, dan teman 1 orang lagi, maka mereka diberi lembaran kertas seperti ini formatnya. Semua pengamat menuliskan apa yang terjadi di dalam kelas atau di lapangan ketika si guru menyampaikan materi. Saat pendahuluan, misalnya ada siswa yang masih bermain, ada yang tidak serius, dan lain sebagainya ketika pemanasan. Pokoknya ditulis semua. Dan ini adalah akan dijadikan nanti data dalam pembahasan hasil. Ya, kemudian juga dalam pelaksanaan ke inti materi. Bagaimana nih? Nah, dan terakhir dalam penutup. Ini kan sudah biasa ya dalam penutup selain mengevaluasi apa yang terjadi, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Itu semua dicatat dan nanti digabungkan antara observer 1 2 3 dan diambil kesimpulan rata-rata. Itu adalah data kualitatif dari siklus 1 ya. Nah, jadi untuk masuk siklus 1 dimulai dengan rencana tindakan, yaitu berupa RPP-nya sudah disiapkan tentang materi passing atas bola voli, kemudian di dalamnya ada menggunakan model inquiry, jangan lupa ya. Kemudian sesuai dengan tadi, maka setelah RPP dibuat, laksanakan pembelajaran. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran tadi, selama pembelajaran berlangsung, si observer mencatat apa yang terjadi dari siswa itu, ya. Nah, ini hasil pengamatannya. Tapi tidak cukup dari itu, biasanya PTK dikolaborasikan selain data kualitatif juga di data kuantitatif. Bagaimana caranya? Sesuai dengan bab 3 tadi.
Nah, ini misalnya hasil tes pengetahuan. Misalnya, passing atas di dalam siklus pertama. Nah, misalnya ini ya, Andrian, misalnya, dia dapat skornya 10. Karena tadi skor maksimalnya 12, maka 10 dibagi 12 kali 100, maka dia dapat skor 83. Kemudian saya ambil contoh yang nomor 24 misalnya, Rian, Wulan, Purnama misalnya. Sama ya itu. Coba yang kecil, nah misalnya ada Vicky, dapat skornya 3. 3 dibagi 12 kali 100, hanya dapat 25. Dari sini kita sudah bisa melihat mana yang sudah mencapai KKM, mana yang belum. Sehingga di sini dikatakan bahwa baru 11 orang yang sudah mencapai KKM dengan skor 75 ke atas. Yaitu ada 32%. Kemudian sisanya 23 orang atau 67 masih belum mencapai KKM. Ini di siklus 1 ya. Padahal mungkin di sebelum prasiklus lebih rendah dari ini. Di prasiklus yang tadi kita masukkan di latar belakang mungkin baru hanya 8 orang atau 7 orang misalnya gitu ya. Nah, itu hasil pengetahuan. Kemudian hasil keterampilan. Nah, ini juga sama. Tadi ya, sesuai dengan di bab 3. Misalnya si Desti, nomor 8. Dia di pendahuluan atau persiapan skornya 4. Kemudian dalam pelaksanaan gerakan passing atas dapat skor 3. Di gerakan akhir dapat 4. Maka dijumlahkan ini adalah 11. Karena tadi skor maksimal 12, maka 11 dibagi 12 kali 100. Maka dia dapat skor 91,7. Memang biasanya siswa itu lebih bagus di praktek daripada di teori begitu ya. Nah, ini juga sama. Nilai yang pertama ini adalah perencanaan atau awalan melakukan passing atas, yang tengah ini adalah pelaksanaan melakukan passing atas, dan yang ketiga adalah gerakan akhir melakukan. Kemudian dijumlahkan dan dapatlah nilai untuk psikomotor. Nah, sehingga ini dapat skornya ini seperti ini. Ini belum selesai, Ibu Bapak. Setelah kita dapat, maka kita gabungkan antara kognitif dengan psikomotor. Nah, setelah digabungkan, ternyata tadi kan misalnya nomor 12 Gita, pengetahuannya 9 dibagi 12, 75. Keterampilannya dia 10 dibagi 12 kali 183. Maka dijumlahkan 83 dengan 75 dibagi 2. Sehingga dia dapat nilai 77,08. Karena tadi sudah ada panduan penilaian, maka 77,8 itu baik, nilainya B. Kalau B, maka ini tuntas pembelajaran ini. Kan gitu ya. Nah, kemudian misalnya yang lainnya, yang belum tuntas. Nah ini, Rifandi Setiawan. Ternyata kognitifnya hanya 3. Sehingga dapat skor 25. Psikomotornya 6, sehingga dapat skor hanya 50. 25 ditambah 50, 75 dibagi 2, 31. Jauh di bawah KKM, makanya nilainya D, belum tuntas. Tinggal kita hitung berapa yang belum tuntas dan berapa yang tuntas. Ini kelihatan, tuntas baru 14 orang. Yang tidak tuntas masih banyak. Nah ini siklus 1. Karena tadi ini di siklus 1 sudah selesai sampai kepada penilaian kognitif dan psikomotor, maka ada pembahasan. Ya, dibahas baik dari hasil pengamatan yang tadi tulis termasuk hasil penilaian ini. Kenapa ini bisa seperti ini? Ini namanya refleksi. Dengan refleksi menganalisis dari kedua data tadi, maka kita harus segera menyiapkan persiapan untuk siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua ini tahapannya sama seperti yang pertama. Dibuat lagi RPP. Kemudian di RPP-nya itu tentu saja harus diperbaiki walaupun materinya sama, sistematika penulisannya sama. Tapi di dalam PBN-nya mungkin ada yang perlu ditambahkan tentang inquiry-nya. Kemudian mungkin ada yang perlu ditambahkan frekuensi peserta didik untuk melakukan gerakan passing atasnya. Nah, itu upaya-upaya kita untuk memperbaiki pembelajaran dari siklus 1 menuju ke siklus 2. Dan setelah siklus 2 itu diperbaiki, maka seperti tadi lagi, dinilai lagi, diamati lagi oleh 3 observer. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Bisa ini dilakukan beberapa kali, tapi umumnya di Penjas, siklus pertama minggu ini, siklus kedua minggu depan.
begitu ya, 1 minggu masih materi yang sama, jadi tidak boleh materi yang sama. Kalau pelajaran lain mungkin ada yang berkaitan, tapi kalau Penjas kan bola voli dengan bola basket sudah beda karakteristiknya. Dan yang jelas juga ini tidak bisa diberlakukan di kelas lain ya, PTK itu. Kalau masalahnya di kelas A, ya kelas A, nggak bisa digeneralisasikan di kelas B, C, dan yang lainnya. Itulah salah satu kelemahan PTK. Kalau yang eksperimen deskriptif bisa digeneralisasikan untuk yang lain. Jadi ini memang permasalahan hanya yang terjadi di dalam kelas. Nah, dari contoh siklus 1 ini, siklus 2 juga sama proses penelitiannya seperti ini. Nah, sehingga nanti didapat oleh ada kenaikan enggak? Jika ada kenaikan, maka sudah mencapai misalnya 75% yang mencapai KKM-nya, maka penelitian Anda dianggap sudah cukup. Bahwa dengan menggunakan metode inquiry itu, ternyata ada peningkatan hasil pembelajaran passing atas bola voli itu. Ya, jadi begitu ya, ada refleksi siklus 1, tadi yang saya sudah sampaikan, baru membuat rencana siklus 2, setelah siklus 2 juga dinilai seperti yang tadi saya contohkan, baru dianalisis dari keseluruhan tindakan, baik dari siklus 1 maupun siklus 2. Kenapa terjadi peningkatan? Atau kenapa tidak terjadi peningkatan? Sehingga mungkin perlu siklus yang ketiga. Tapi kalau di siklus 2 sudah meningkat, mencapai tadi 75% mencapai KKM-nya, maka itu juga perlu dijelaskan. Bisa dilihat dari mana? Salah satunya selain dari skor tes kognitif dan afektif juga dari hasil pengamatan observer. Ternyata di siklus 2 siswa lebih proaktif, siswa lebih antusias karena gurunya dan lain sebagainya. Itu yang harus dimasukkan di analisis keseluruhan dan termasuk di dalam pembahasan. Jadi pembahasan itu membahas tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam setiap siklus. Dan terakhir di bawah itu adalah simpulan saran yang paling gampang dari penelitian tindakan kelas atau penelitian yang lain adalah membuat simpulan. Simpulan jangan macam-macam, sesuaikan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis. Itu bahwa nomor 1 simpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan penggunaan model inquiry dapat meningkatkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran passing atas pada kelas 7E SMP Negeri 1 Makassar. Nah, baru disaran. Atas dasar hasil tersebut, maka disarankan bagi guru yang memiliki permasalahan yang sama bisa mencoba dengan menggunakan model inquiry dalam memberikan pembelajaran bola voli khususnya passing atas. Itu barangkali saya ngebut, mohon maaf nih Bapak Ibu karena disediakan waktunya cukup singkat. Mudah-mudahan dalam diskusi ini bisa berkembang. Untuk sementara saya serahkan ke moderator dan sekali lagi mohon maaf jika agak tergesa-gesa. Silakan. Baik, baik, sangat luar biasa materi yang dibawakan oleh narasumber kita mengenai penelitian tindakan kelas. Berikutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan dari peserta. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, baiklah, langsung saja bagi yang ingin bertanya 3 orang tercepat dipersilahkan secara langsung. Baiklah, siapa para hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, sudah ada satu pertanyaan oleh saudara Musfikar Sakaria. Pertanyaan akan kita rangkum dulu. Sebanyak 3 pertanyaan.
Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Satu-satu aja kalau nggak sambil nunggu yang lain. Baiklah, sudah ada 2 pertanyaan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Saudara Musfikar Sakaria, asal Kabupaten Baru. Pertanyaannya yaitu bagaimana gambaran model penelitian tindakan kelas era pandemi. Bagaimana model? Bagaimana gambaran izin moderator. Bagusnya mungkin ya, kalau Pak. izin moderator. Bagusnya Ya, Pak, mungkin kalau dipersilakan. langsung pesertanya yang disuruh bertanya kepada narasumbernya. Baiknya mungkin kalau iya, pesertanya Pak. langsung disuruh bertanya kepada narasumbernya biar langsung jelas. Iya, Pak. Terima kasih maksudnya. Dipersilahkan kepada Musfikar Sakaria untuk memaparkan pertanyaannya secara langsung. Ya, terima kasih. Saya atas nama Musfikar Sakaria dari Kabupaten Baru. Jadi langsung saja seperti ini ya. Saya ingin meminta sedikit gambaran bagaimana bentuk penelitian tindakan kelas di era pandemi sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang kan pandemi. Jadi kan biasanya kalau penelitian khususnya dalam penjas itu kan kita melakukan praktek. Nah kan sekarang pandemi jadi kemungkinan besar untuk melakukan praktek itu agak susah. Jadi saya ingin meminta gambaran bagaimana solusi yang bisa dilakukan dalam PTK menghadapi pandemi, khususnya dalam penjas tadi. Oke, langsung saja. Gimana? Oh, saya ulangi ya. Oke. Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya? Iya, tadi jelas. Oh iya. Jadi gimana? Saya ingin meminta gambaran sedikit bagaimana PTK penelitian tindakan kelas khususnya dalam pelajaran penjas yang bisa kita lakukan di dalam di era pandemi sekarang. Ya. Paham. Ya. Oke. Terima kasih. Gimana? Langsung dijawab gimana, moderator? Oke, saya serahkan langsung kepada narasumber untuk langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Musfikar Sakaria. Kepada narasumber dipersilahkan. Baik, pertanyaan sangat bagus, Musfikar ya. Pandemi ini belum jelas kapan selesainya, walaupun Menteri Pendidikan di bulan Januari sudah mengizinkan pembelajaran luring dilaksanakan dengan catatan itu seizin pemerintah daerah. Jika misalnya di 2021 ketika Anda mau melakukan penelitian tapi masih pandemi, it's okay, tidak ada masalah. Nah, mungkin kalian nanti di dalam PLP akan mengalami 2 cara melakukan pembelajaran. Ada sinkronus dan ada asinkronus. Ada sinkronus itu ada pembicaraan langsung antara guru PJOK dengan peserta didik secara langsung, ya. Ada juga guru menjelaskan, kemudian direkam, kemudian siswa nanti melaksanakan apa yang diminta oleh guru. Nah, itu yang sinkronus. Yang asinkronus juga sama begitu ya, pembelajaran yang tidak langsung tadi sudah disebutkan.
Jadi gurunya tidak langsung bertemu dengan peserta didik, tapi hanya membuat video pembelajaran dan peserta didik diminta untuk mengamati dan nanti di akhir ada tugas-tugas. Nah, bagaimana kaitannya dengan PTK? Tadi saya sudah katakan memang idealnya PTK itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatifnya berdasarkan observasi dari si observer. Nah, jadi tidak masalah sebetulnya. Kan nanti di akhir siswa harus mengumpulkan video. Nah, video pembelajaran tentang passing atas. Nanti si observer melihat gerakan-gerakan dari awalan, pelaksanaan, dan akhiran. Sehingga nanti bisa dimasukkan ke nilai pengetahuan dan nilai sikap. Nilai pengetahuannya gimana? Bisa bikin soal dengan Google Form ya terhadap materi yang tadi. Ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Itu caranya. Hanya mungkin yang ada kesulitan adalah mengenai pengamatan kualitatif. Nah, solusinya bagaimana? Mungkin di dalam video itu bisa dilihat si pejabat ketika peserta didik melakukan tugas yang diberikan, videonya atau dilakukan dengan sungguh-sungguh atau sambil bercanda dan lain sebagainya. Itu jadi catatan-catatan si observer. Proses selanjutnya sama dengan yang normal tadi ketika guru ada di dalam kelas. Tapi karena ini pandemi, sementara penelitian harus tetap berjalan, ini adalah solusi, begitu ya. Karena justru lebih enak kita bisa berkali-kali mengamati video yang ditampilkan. Cuman kelemahannya memang cukup lama. Kalau satu kelas ada 35 orang, harus satu-satu diamati oleh si observer. 3 orang observer ini. Bisa berbarengan, bisa masing-masing di rumahnya. Nanti hasil penilaiannya baru digabungkan. Itu solusinya di pertanyaan dari Musfikar ya, Musfikar Jakaria. Ketika memang PTK misalnya tetap harus dilakukan, tapi pandemi ini belum reda. Kan pembelajaran terus berjalan ya, walaupun pandemi. Nah, hanya mungkin dilakukannya dengan asinkronus. Nah, di dalam asinkronus ini guru harus betul-betul jelas menyampaikan sistematika pembelajaran passing atas misalnya. Dari mulai awalan, pelaksanaan, dan akhiran. Dan hal-hal yang mendukung terhadap passing atas. Bisa berupa video, bisa berupa gambar tulisan-tulisan berikut gambar dan di-share di grup kelas dan siswa nanti diminta. Karena kan kalau masih bergerombol itu masih tetap saja tidak menjaga pandemi sehingga akhirnya siswa harus melakukan satu-satu dan dibantu oleh orang tua. Nah, kalau misalnya bola voli memang tidak terlalu kendala karena rata-rata di setiap kampung, di setiap RT ada lapangan bola voli barangkali ya. Tapi ketika melakukan materi-materi yang berbahaya, makanya di kurikulum adaptasi ini, kurikulum yang pandemi ini ada beberapa materi yang dihilangkan ya, seperti renang, kemudian senam, karena itu sangat berbahaya, makanya dikurangi. Kemudian juga jamnya dikurangi. Jadi ngacu ke situ RPP-nya nanti. Kalau biasanya 3 kali 40 menit, kalau SMP, SMA 3 kali 45 menit, maka untuk PTK ini Anda mengikuti apa yang ada di sekolah, 2 kali 40 menit untuk SMP, 2 kali 45 menit untuk SMA. Jadi perbedaannya di situ aja dari cara mengamati dan memberikan penilaian. Ya. Tapi itu bisa berjalan begitu ya, tidak jadi hambatan untuk menyelesaikan studi. Karena memang untuk rata-rata biasanya mahasiswa inginnya eksperimen atau deskriptif, ya korelasi atau kontribusi, biasanya begitu. Tapi itu pun sulit karena harus mendatangkan sampel ya. Tapi kalau ini sampelnya bisa di rumah. Tinggal Anda memilih materi-materi dan Anda kan nanti PLP kan ketika PLP juga melakukan tugas dari guru pamong dan dari jurusan pembelajarannya secara tidak langsung. Nah, dari situ Anda bisa mengamati untuk praksiklusnya. Kemudian dilanjutkan nanti Anda ada masalah di situ, baru Anda meneliti tentang rencana untuk perbaikan pembelajaran melalui PTK. Begitu? Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudara Musfikar. Semoga jawaban dari Bapak narasumber kita bisa dipahami. Bagaimana dengan Saudara Musfikar?
Saudara Musfikar, apa bisa dipahami jawaban dari narasumber kita? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa kita dapat memahami ya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin PTK masih bisa dilakukan dengan catatan tadi menggunakan solusi-solusi dari Bapak. Ya, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Saya berikan kesempatan kepada Saudari Sulfiani. Dipersilahkan. Setelah itu, pertanyaan terakhir oleh Bapak Samsul, SPD. Kepada Saudari Sulfiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sulfiani dari Baru, berasal dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pertanyaan saya itu dari tema yang kita ambil, dapat kita lihat terdapat penelitian tindakan kelas efektif. Jadi, pertanyaan saya, apakah selama ini penelitian tindakan kelas pada era revolusi industri tidak efektif? Apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengambil tema tersebut? Dan bagaimana menurut Anda sikap atau skill guru dalam menghadapi penelitian tindakan kelas efektif di era revolusi industri 4.0? Terima kasih. Terima kasih Saudari Sulfiani atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Gumilar Mulia. Apakah pertanyaan dari Saudari Sulfiani sudah dipahami? Ya, sudah sangat paham sekali. Terima kasih pertanyaan kepada Bapak. Dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Sulfiani ya. Pertama, untuk melihat efektif tidaknya suatu tindakan yang kita lakukan, tentu saja dari apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita hasilkan sesuai atau tidak. Nah, biasanya PTK yang tidak efektif itu dimulai dari awal, misalnya di latar belakang masalah. Nah, banyak peneliti yang terlalu melambung menceritakan masalah, tapi tidak fokus ke arah permasalahan. Itu salah satu sumber yang penelitian PTK yang masih banyak ditemukan sehingga dikatakan itulah penelitian PTK yang tidak efektif dari mulai latar belakang. Yang kedua juga dari permasalahan. Masih banyak yang tidak nyambung. Suara saya kedengar nggak? Ini hilang suaranya. Suara saya jelas? Jelas Pak, masuk. Jelas. Nah, demikian juga di permasalahan. Tadi sudah saya sampaikan. Permasalahan itu dituangkan dalam bentuk kalimat tanya dan sesuai dengan fokus permasalahan. Jadi dari sekian banyak identifikasi masalah yang disampaikan di dalam latar belakang masalah, jangan terlalu banyak-banyak. Ambil saja satu yang paling fokus, yang menurut kita itulah solusi saat ini yang paling tepat yang harus diperbaiki. Nah, itu yang disebut dengan penelitian efektif. Kemudian juga dalam penilaian, tadi saya sampaikan, biasanya guru-guru itu banyak guru penjas karena latar belakangnya mungkin dulu pendidikan olahraga di mana pendekatannya adalah pendekatan hasil. Siapa yang bisa melakukan passing atas ke dinding dalam 1 menit sekian, maka dia nilainya sekian. Kalau enggak, padahal di penjas secara teori tadi saya sampaikan dalam belajar gerak itu ada fase kognisi, fiksasi, dan otomatisasi. Dengan 2 kali 40 menit yakin siswa tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Itu bedanya PJOK. Kalau matematika atau pelajaran yang lain karena sifatnya pengetahuan, 10 kali 10 bisa dihafalkan, langsung ditanya lagi bisa. Tapi kalau keterampilan, melakukan passing atas, apalagi putri biasanya takut cedera tangannya, sehingga kenanya pakai telapak tangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah guru harus pandai-pandai ini siapa peserta didiknya. Apakah sudah mengenal bola voli dengan baik atau waktu di SD-nya atau belum. Itu bisa ketahui. Sehingga guru tidak usah pakai bola yang sebenarnya. Bisa menggunakan modifikasi bola yang sehingga siswa bisa antusias melakukan passing atas, tidak ada rasa takut, sakit. Walaupun tetap misalnya kita
menggunakan model inquiry misalnya begitu ya. Nah, itulah hal-hal yang sering terjadi ditemukan di lapangan sehingga dikatakan oleh panitia ingin mencari solusi bagaimana strategi PTK yang efektif. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah paparkan secara ngebut karena waktu ya, bahwa PTK yang efektif dari mulai perencanaan, dari mulai latar belakang sampai kesimpulan harus terintegrasi. Gitu ya. Sulfiani, gimana? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Mungkin untuk peserta dari Jawa Baiklah. Timur, Bapak Hendra Masuri. Ada pertanyaannya tadi itu yang pertama. Bapak Hendra Masuri, persilakan. Mohon maaf kepada Bapak Samsul, mohon maaf. Pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan kepada Pak Hendra, Bapak Dr. Hendra. Hendra Masuri, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Prof. Gum, Bang Benny. Siap. Aduh, Pak Hendra, kangen ini, kangen. Oke, gini Pak Prof. Gum, saya ini lagi mengadakan riset. Saya pengen membangun tentang apa ya, instrumen tentang yang pertama instrumen tentang afektif, karena ini banyak kendala di sini. Jujur banyak kendala tentang penilaian afektif. Saya pengen membuat instrumennya. Mungkin kita bisa sharing di sini atau di yang tempat lain. Tapi diawali dari pasti dari KKM-nya, Prof. Gum. Kalau saya melihat itu kan banyak gitu kan, 75 atau 70 seperti itu. Padahal di situ kan harusnya ada apa ya, acuannya sehingga muncul nilai 75, muncul nilai 70 seperti itu, Prof. Gum. Mungkin Prof. Gum bisa membagikan cara-cara kita untuk bisa menentukan KKM-nya. Terus yang berikutnya, untuk instrumen afektif ini yang kira-kira untuk di era pandemi gini bagaimana, Prof. Gum? Apakah kita kolaborasi dengan keluarga atau dengan yang lain seperti itu? Dan setahu saya untuk observer, ini pertanyaan yang terakhir, Prof. Gum, mohon maaf. Jadi untuk observer itu kan kita harus tahu ada teman sejawat yang mengobservasi kegiatan pembelajaran guru. Jadi instrumennya apakah instrumen itu menggunakan RPP langkah-langkahnya itu atau kita mempunyai observer dengan melihat kegiatannya itu kekurangannya apa dari sudut pandang observer sendiri seperti itu, Prof. Mungkin ada gambaran instrumen untuk observer teman sejawat itu, Prof. Oke, terima kasih. Itu, Prof. Baik, Dr. Hendra Masuri, sahabat saya dari Jember ya. Langsung saja ya, Dr. Ya, Pak, langsung saja. Pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin ini pertanyaan buat Pak Hendra, tapi juga untuk semua yang peserta di sini. Pertama, dalam menentukan KKM. Jadi dalam menentukan KKM itu tadi sudah saya singgung ada 3 aspek dalam menentukan KKM. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik atau sering disebut dengan in-text begitu ya. Nah, karakter peserta didik ini dari KD yang dibuat di dalam pembelajaran Penja salah satunya. Atau juga dari hasil tes S awal ketika mulai pembelajaran. Itu salah satunya. Yang kedua juga adalah dari karakteristik mata pelajaran. Tentang kompleksitasnya mata pelajaran. Jadi yang membuat KKM itu adalah sekolah. Tapi sekolah meminta masukan dan berdiskusi dengan seluruh guru. Tidak hanya guru PJOK. Ya. Mungkin dengan yang lain juga. Sehingga nanti sekolah juga memiliki dasar untuk menetapkan KKM. Dan yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan itu sendiri atau daya dukungnya. Ya, apakah sarana prasarananya sudah
sangat lengkap. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah sarananya lengkap, gurunya berkualitas, biasanya KKM-nya bisa lebih tinggi. Tapi kalau sekolah-sekolahnya di daerah, sarana prasarananya belum memadai, terus kita membuat target KKM-nya misalnya 80, itu hal yang tidak logis, kurang rasional, karena tidak memperhatikan tadi ya kondisi satuan pendidikan. Jadi itu ada 3 rumus atau 3 aspek dalam menentukan KKM, Pak Mas Suri, Pak Hendra ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai penilaian afektif. Dulu ketika mulai kurikulum 13 diluncurkan, penilaian afektif masih dilakukan sama seperti kurikulum sebelumnya. Di mana penilaiannya bersifat pilih salah satu, tidak usah semua. Misalnya, kayak yang cocok dengan permainan bola voli apa? Tanggung jawab, kerjasama, misalnya disiplin. Jadi tidak usah semua afektif harus dimasukkan. Tetapi di dalam kurikulum 2013 yang sudah direvisi, KKM atau penilaian afektif itu tidak dilakukan oleh guru PJOK, tapi guru hanya mengamati ketika peserta didik melakukan hal-hal yang di luar. Tadi saya katakan, kalau dia melanggarnya berkaitan dengan kompetensi inti sosial, maka dimasukkan di jurnal kompetensi sosial. Kalau di kompetensi religius, maka misalnya tadi, siswa yang lain berdoa, dia malah ngegoda temannya, maka dicatat oleh guru. Tapi guru tidak memberikan penilaian secara langsung. Dan data itu diserahkan ke guru agama kalau berkaitan dengan religius, dan kalau dengan sosial kepada guru PKN. Tapi juga guru jangan terlalu cepat-cepat langsung mencatat ya. Kalau misalnya peserta didik dengan ditegur sekali sudah ada perubahan, ya sudahlah, tidak usah disampaikan begitu ya. Kalau masih bisa. Tapi kalau misalnya berulang-ulang, terus dalam pembelajaran juga masih tetap, nah itu maka boleh dicatat dan itu dilaporkan. Untuk ada tindak lanjut berikutnya, dibina oleh guru PKN atau guru PJOK. Gitu. Walaupun guru PNCAS juga boleh ya di luar pembelajaran memanggil atau mendekati. Mungkin kalau kita balik ke teori pertumbuhan dan perkembangan bahwa perilaku anak itu pasti dilatar belakangi. Jadi ketika anak tidak memperhatikan guru atau anak selalu menggoda yang lain, mungkin salah satunya karena di rumah dia tidak mendapat perhatian, ada masalah di rumah yang membuat dia seperti itu. Jadi jangan juga guru terlalu cepat memvonis dalam hal afektif ini. Nah, berkaitan dengan instrumen penelitian afektif, mungkin Pak Hendra harus koordinasi dengan tim kurikulum, karena tadi kurikulum 13 yang saat ini itu penilaian afektif memang tidak dilakukan oleh guru, tapi guru hanya mencatat kejadiannya apa, itu masuk ke ranah mana, apakah kompetensi inti religius atau kompetensi inti sosial. Nah, tapi kalau ingin mengembangkan penilaian afektif, apalagi tadi saya sampaikan, kalau ada pertanyaan dari Muspikar mengenai PTK di era pandemi ini, di mana guru memberikan pembelajaran dengan asinkronus, maka memang sulit bagi kita untuk menilai bagaimana perilaku siswa di luar video yang diberikan. Tetapi usulan Pak Hendra sangat bagus sekali bahwa kita bisa berkolaborasi juga dengan orang tua. Nah, sekarang kan begitu, orang tua punya nomor teleponnya, jadi ketika anaknya nggak masuk, si guru bisa mengecek ke orang tuanya. Nah, itu mungkin mengenai apa yang direncanakan oleh Pak Hendra. Instrumen sikap boleh saja dibuat, tapi nanti tentu saja kemanfaatnya untuk di mana, karena memang di kurikulum sekarang penilaian afektif memang tidak dilakukan oleh guru PJOK. Begitu Pak Hendra. Dan tadi mengenai observer. Jadi yang kita bahas tadi, kalau sudah jadi guru biasanya, kalau gurunya sudah paham ya, guru bisa mencatat sendiri, tapi tentu saja itu kurang objektif. Maka guru meminta teman sejawat, bisa guru lain, bisa kepala sekolah untuk membantu. Tadi formatnya yang paling gampang sudah saya contohkan. Nomor, kegiatan, indikator, dan deskripsi. Dibagi-bagi saja dalam pendahuluan, apa yang terjadi, dicatat semua. Nah, dari supaya objektif, maka minimal harus ganjil begitu ya menilainya. Nanti digabungkan, dipindah, memang pekerjaan ribet itu bagi si peneliti memindahkan catatan dari 3 observer itu.
Kalau nanti dilakukan di rumah, ibu bapak bisa, tadi usulan Pak Hendra sangat bagus, diantaranya meminta kepada orang tua mengenai sikap anak terhadap pembelajaran PJOK yang ditugaskan oleh guru. Barangkali itu Pak Dr. Hendra tidak puas, tapi itulah yang saya pahami, yang saya ketahui, khususnya bagi teman-teman yang mau meneliti, karena memang benar Pak Hendra katakan KKM itu sangat kunci. Kalau pembelajaran itu sudah mencapai KKM-nya 75%, sudah dianggap berhasil gitu ya. Tapi menentukan 75% dari berapa KKM-nya tidak bisa kita sendiri yang menentukan. Harus bersama-sama dengan guru lain, dengan kepala sekolah. Dengan mempertimbangkan 3 aspek tadi. Indeksnya, kompleksitasnya, dan daya dukungnya. Mudah-mudahan tidak puas Pak Hendra, masih kita diskusikan di luar forum ini ya. Silakan. Terima kasih banyak Prof. Gum. Sama-sama, kangen nih kita nih. Tadi ada Pak Hari, saya lihat Pak Hari, Pak Dadang nih, mana nggak muncul. Ini Rifat juga diem aja nih. Mangga moderator, silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendra Masuri. Dan jawaban dari Bapak narasumber kita. Baiklah, mungkin cukup 3 pertanyaan saja. Karena di sini kita mengefisienkan waktu, mengingat hari Jumat. Baiklah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan telah dijawab oleh Bapak narasumber kita. Peserta yang telah Budi Nur Hidayat nih. Oke, moderator, kalau tidak ada yang bertanya, saya izinkan closing statement sebelum ditutup barangkali ya. Izin sebentar saja. Iya Pak. Pertama, ya, oke. Pertama saya ucapkan terima kasih atas atensi dari semua peserta. Tentu saja kalau tidak puas wajar, karena memang ini materi yang harusnya 2 SKS minimal dikebut dalam 1 kali pertemuan, jadi saya ngebut. Tetapi kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan di luar forum mengenai PTK ini dengan sangat terbuka, saya dengan Dr. Beni, juga ada Pak Dr. Hendra nih, banyak teman-teman yang lain, ada Pak Jupri yang lain juga mungkin bisa membantu. Saya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Ewako. Terima kasih banyak Prof. Gum atas partisipasinya di acara webinar yang dilaksanakan secara sederhana ini, yang terlalu banyak kekurangan yang kami tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena mahasiswa tersebut merupakan pembelajaran perdana untuk melaksanakan webinar yang dia tidak sangka pesertanya sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke ini, sehingga mereka juga agak kaget, apalagi Mas Rifan ini cakep sekali saya lihat. Terima kasih banyak Mas Rifan dari Jateng telah berpartisipasi, dan seluruh rekan-rekan saudara bersama Penjas dan Olahraga yang sempat hadir hari ini. Merupakan suatu kebanggaan buat kami semua, khususnya saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu mata kuliah IT Kependidikan. Mata kuliah IT Kependidikan ini tujuannya penilaiannya adalah mereka menyelenggarakan sebuah webinar secara lokal, tetapi tidak disangka webinar kali ini dilaksanakan secara nasional. Karena mungkin narasumbernya yang menarik, ya, menarik. Sangat luar biasa. Memang banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan. Mungkin nanti kita akan melaksanakan webinar di Power B ini secara lebih sempurna, ya, dengan narasumber yang tetap. Ya, Mas Rifan juga, sama Pak Gum, sama moderatornya juga luar biasa. Kita akan
planningkan di grup untuk memediasi teman-teman, karena tadi itu Sumprimina hanya batasnya 100 peserta. Tetapi saya lihat ini Iya, hampir iya. 200-an yang mau minta masuk, tapi karena terbatas, Oh, jadi mungkin kita nanti Porbe memfasilitasi untuk materi selanjutnya. Mungkin nanti bisa Pak difasilitasi Ben, oleh izin Prof. Pak Gum, Ben. Izin karena sebentar banyak aja. peminatnya ini Prof. Gum. Mohon maaf atas... Izin sebentar Pak Ben. Iya Prof. Siap. Pak Ben. Siap Ini Prof. penting sekali. Ini ada pertanyaan silakan. yang memang harus disampaikan. Tadi saya nggak membahas secara detail karena tadi satu waktu, dua kata Pak Beni ini semua sudah ada dasarnya. Ada pertanyaan dari Pak Budi. Satu yang perlu diperhatikan oleh semua bahwa di dalam PTK bedanya dengan penelitian yang lain tidak ada sampel. Jadi seluruh subjeknya adalah siswa di dalam kelas itu, baik yang prestasinya bagus ya enggak itu. Jadi bedanya PTKD yang lain tidak mengenal sampel. Jadi semua di dalam satu kelas itu menjadi subjek penelitian. Jadi tidak bisa disiasati seperti eksperimen ya, mengambil berapa persen. Itu aja tambahan Pak Ben karena ini kasihan nih pertanyaan belum terjawab. Terima kasih Pak Ben. Ya Prof. Gum, siap. Terima kasih banyak atas pencerahannya kepada kami semua. Jika ada peserta yang mungkin kurang puas, bisa langsung menghubungi saya terus kepada Bapak Profesor Dr. Haji Gumilar Mulia untuk menanyakan secara detail dan khusus tentang apa PTK itu, pelaksanaannya seperti apa, instrumennya seperti apa, laporannya seperti apa, mungkin langsung bisa dijapri melalui nanti kontak person yang akan nanti kami berikan melalui grup tersebut. Lengkap juga dengan materinya, jadi kesediaannya Prof. Gum untuk men-share materinya karena banyak yang minta Prof. Gum. Nanti di-share. Tersebut. Ya, siap. Mungkin itulah close statement dari saya juga sebagai dosen pembimbing. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat, sungguh kami minta maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator yang cantik karena sudah banyak fansnya ini. Terima kasih Bapak Dr. Beni Badaru dan Bapak narasumber kita, Bapak Gumilar Mulia. Baiklah, sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Fadia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Melati sebagai moderator dan terima kasih juga kepada pemateri kita, Bapak Prof. Dr. Haji Gumilar Mulia, MPD. Menarik sekali, materinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita terima dapat berguna di kemudian harinya. Setelah saya menutup acara webinar nasional pada pagi hari ini, kami akan membagikan link absensi melalui grup WA. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar nasional Penjaskesrek 2018 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar karena telah bersedia meluangkan waktunya. Mari kita sesi foto dengan screenshot saja. Mohon dinyalakan. Ya, sudah menyala semua? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta. Saya Nur Hilalia Fadia, selaku MC dan mewakili panitia lainnya, mohon maaf
Jika dalam pelaksanaan webinar terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, pamit undur diri. Akhir kata, Faizah Asam Tawakal Allah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi absen dan sertifikatnya. Di mana? Hari benar. Tuh. Jateng amat tang. Kirim di grup WA. Kembali Prof. Ivan, mau kembali? Ayo, terima kasih semuanya. Salam, Prof. Fajar, makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama. Terima kasih Prof atas ilmunya dan materinya pada pagi hari ini. Saya live ya. Terima kasih Prof Agung. Ya Prof. Terima kasih, Prof. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu Prof. Amin, amin, amin. Ya, kesehatan Pak Prof. Amin, terima kasih sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi absen di grup WA. Hati. Waktunya cuma 15 menit. Bisa diperpanjang ke 20 menit. Bisa 45 menit, Kak. Iya. Salam jaya buat PJK RWNM. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih yang sudah. Salam buat Pak dosennya.